Akhirnya ketemu ya? Ya. Gimana kita ketemu? Ya, boleh. Jelang hadapi Selandia Baru, Ronaldo Kuateh ikut latihan. Sintayong ungkap fakta mengejutkan. Skuad Garuda Nusantara telah kembali berlatih seusai mengandaskan Fiji U20 di Stadion SUGBK pada Jumat 17 Februari. Latihan yang dimulai pada pukul 11.00 WIB di lapangan A Kompleks GBK Senayan tersebut diikuti oleh sebanyak 28 pemain. Pelatih Sintayong pun mulai latihan dengan peregangan dan latihan-latihan dasar. Setelah 30 menit, mereka baru mulai berlatih strategi. Yang dilatih adalah bagaimana bertahan ketika menghadapi situasi bola mati. Sintayong pun nampak begitu serius mengatur baris pertahanan timnas Indonesia U20 agar solid ketika menghadapi gempuran lawan dalam situasi ini. Dalam latihan siang tadi, Ronaldo Kuateh pun juga sudah mulai latihan bersama dengan timnas Indonesia U20 jelang hadapi Selandia Baru U20. Namun Ronaldo berlatih terpisah mengingat dia baru tiba dari Turki. Di sisi lain, Ronaldo Kuateh pun juga dipastikan absen perkuat timnas Indonesia U20 di turnamen mini internasional ini. Menurut sang pelatih Sintayong, mantan pemain Madura United itu masih kurang bugar dan memerlukan latihan yang lebih banyak lagi. Namun begitu, Ronaldo Kuateh tetap diharapkan tersedia ketika timnas Indonesia U20 melakoni Piala Asia U20 2023. Yang mana turnamen itu akan digelar di Uzbekistan dan mulai dihelat pada 1 Maret 2023. Memang tadi sudah cek kondisinya Ronaldo seperti apa. Setelah dicek, memang kurang porsi latihannya di Turki. Jadi untuk turnamen friendly match kali ini mungkin tidak akan dimainkan. Ya, pastinya Ronaldo akan dipersiapkan untuk Piala Asia, ucap Sintayong. Deretan pemain timnas Indonesia U20 yang tampil apik lawan Fiji. Timnas Indonesia U20 berhasil mempermalukan Fiji di laga pertama turnamen mini internasional 2023 pada Jumat 17 Februari malam di SUGBK. Dan berikut ini deretan pemain yang tampil apik di laga semalam. Pertama, Hugo Samir. Salah satu wajah baru di timnas Indonesia U20, Hugo Samir menampilkan permainan atraktif sebagai penyerang sayap atau winger. Meski tak mencetak gol, Hugo Samir yang masuk sebagai pemain pengganti mampu menunjukkan akselerasi dan tusukan-tusukan yang sulit diantisipasi oleh lawan. Penampilan apik di laga kontra Fiji ini melengkapi kiprahnya bersama dengan timnas Indonesia U20 sejauh ini, yang sebelumnya mampu mencetak 1 gol saat pertandingan uji coba melawan Persijaya. Yang kedua, Reza Aditya. Reza Aditya Nugraha menjadi salah satu pemain yang bersinar di laga kontra Fiji berkat keterampilannya dalam memborbardir pertahanan lawan. Hal ini dibuktikan lewat golnya di menit ke-60 dengan memanfaatkan umpan terukur dari Zaki Ashraf yang melakukan tusukan dari sisi kiri pertahanan Fiji. Selain gol tersebut, Reza juga bisa dikatakan sebagai kreator gol kedua timnas Indonesia U20 yang dicetak Kakang Rudianto usai sepakannya membentur tiang gawang Fiji. Yang ketiga, Arkan Fikri. Arkan Fikri menunjukkan kemampuannya sebagai otak permainan timnas Indonesia U20 sepanjang laga kontra Fiji semalam. Terlihat sepanjang permainan, punggawa Arema FC ini aktif dalam mendistribusikan bola dan aktif terlibat dalam menyerang dan bertahan. Bahkan perannya sebagai gelandang tengah mampu membuat lawan kelabakan, terutama saat dirinya masuk ke dalam area pertahanan lawan untuk mencetak gol. Ketum PSSI Erick Thohir bakar semangat punggawa Garuda, full support dari supporter timnas Indonesia. Erick Thohir membagikan momen kesempatan bertemu dengan para pemain timnas Indonesia U20 dan juga Sintayong setelah pertandingan melawan Fiji di akun Twitter pribadinya @ErickThohir pada Sabtu 18 Februari. Kesempatan ini merupakan yang perdana bagi Erick Thohir sejak berstatus sebagai ketua PSSI yang baru untuk periode 2023-2027. Dalam video yang diunggahnya, Erick Thohir tampak menyalami pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong dan bercengkrama. Erick Thohir dan pelatih asal Korea Selatan itu pun juga berpelukan. Malam bos Inter Milan itu pun juga membakar semangat para punggawa timnas Indonesia U20 yang akan menghadapi persaingan di Piala Dunia U20. Indonesia sendiri akan menjadi tuan rumah pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang.
Dalam persiapan menuju Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20, Timnas Indonesia U20 memulai turnamen mini dengan meyakinkan yakni berhasil membantai Fiji dengan skor 4-0. Sementara itu di laga selanjutnya dipastikan Garuda Nusantara juga mendapatkan tambahan suntikan semangat dari pemain ke-12 alias para supporter. Ya, akhirnya laga antara Timnas Indonesia U20 melawan Selandia Baru dapat dihadiri penonton. Bahkan penjualan tiket pertandingan antara Timnas Indonesia U20 versus Selandia Baru telah resmi dibuka. Laganya sendiri nantinya digelar di SUGBK pada hari Minggu 19 Februari pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pembelian tiketnya sendiri untuk laga ini sekaligus berhak mendapatkan akses untuk menonton laga Timnas U20 Fiji versus Guatemala yang akan digelar pada pukul 16.30 WIB. Dilansir dari bolasport.com dari laman penyedia tiket yang dijual dengan sistem bundling itu dibanderol dengan harga Rp80.000 saja.